season politik begitu ya. Apakah pemilu menjadi katalis positif yang bisa membangkitkan industri tekstil? Harusnya bisa ya, harusnya ya. Tapi kita melihat sekarang dari permintaan aja kan harusnya minimal naik sekitar 10-15% permintaan menjelang pemilu ini dari sisi tekstil, baik untuk kaos, untuk spanduk, untuk bendera, baliho dan lain-lain. Tapi kami melihat ini belum ada pergerakan yang berarti gitu ya, belum ada permintaan yang signifikan. Bahkan kami berkomunikasi dengan beberapa teman di hilir, barang-barang impor untuk keperluan pemilu itu udah masuk juga gitu ya, dan sudah ada di gudang-gudang sekarang. Nah itu yang kami sangat kecewa gitu ya. Kenapa dengan pesta demokrasi yang harusnya itu bisa menjadi pesta seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi politik maupun dari sisi ekonominya, tetapi barang-barang impor justru yang sudah masuk gitu. Baik, saya akan ke Pak Adi. Pak Adi, ini menarik saya. Iya. Capres dan Cawapres ini sudah mengeluarkan visi misi mereka begitu ya. Ini menurut Anda mana yang paling sesuai dengan harapan industri kelapa sawit? Yang paling mendukung? Iya, saya belum melihat secara jelas ya, artinya bahwa visi misi mereka itu seperti apa. Artinya tapi yang jelas kalau harapan kita adalah mereka harus para capres dan cawapres ini harus tahu bahwa sawit itu sangat penting buat Indonesia. Ya. Bahwa kemarin waktu pandemi itu tidak terjadi, alhamdulillah tidak terjadi ada pengurangan karyawan di sawit. Justru yang terjadi penambahan karyawan. Menyumbangkan devisa sangat besar, menyerap tenaga yang sangat besar kan gitu. Jadi ini yang harus benar-benar jangan sampai nanti terjadi kita dulu dijajah karena komoditi, karena rempah-rempah, kita dulu sebagai eksportir terbesar kedua gula di dunia ya. Jangan sampai nanti apabila nanti tidak memperhatikan sawit dengan benar, dengan baik, nanti lama-lama sawit justru akan mengecil, justru kita karena kita sebagai konsumen terbesar minyak sawit di dunia, jangan sampai nanti ke depan malah kita justru import. Nah kita yang berharap begitu dari pengusaha sawit ya berharap harus benar-benar tiga capres dan cawapres ini memperhatikan mengenai industri sawit Indonesia yang sangat penting. Dan jangan lupa 41% lahan itu dimiliki oleh petani. Ya, jadi itu sangat besar, jadi mereka harus menyadari itu dan sawit sangat penting untuk mendukung ekonomi Indonesia. Oke, baik. Ya kalau kita tangkap begitu ya, sawit penyumbang devisa terbesar juga dan memang calon-calon nanti ya ketiga capres dan cawapres ini harus memperhatikan sawit Indonesia. Saya akan ke pertanyaan yang sama ke Pak Redma. Gimana nih Pak Redma, capres dan cawapres sudah mengeluarkan visi misi mereka. Mana yang menurut Anda paling sesuai dengan harapan industri dari tekstil? Ya memang belum ada capres yang secara tegas ya. Visi ekonomi industrinya mau dibawa kemana gitu ya. Jadi saya kira kalau sudah ada yang tegas saya kira akan lebih baik ya. Karena ada satu sebetulnya yang Pak Jokowi sudah program terkait dengan hilirisasi industri. Nah ini sudah betul sebetulnya. Cuman memang masih banyak hambatan di sana sini gitu ya. Jadi jangan sampai lagi ke depan ada satu industri manufaktur yang bahan bakunya kurang gitu ya, atau bahan bakunya kebanyakan diekspor gitu, padahal dalam negeri masih butuh gitu kan. Ini kan kita kan kalau manufaktur itu kan yang kita nyari nilai tambah ya, bukan hanya devisa ekspor aja, tapi devisa ekspor yang berasal dari integrasi industri bernilai tambah. Jadi hilirnya yang akan ekspor lebih banyak, karena ketika hilirnya ekspor lebih banyak, selain menghasil devisa, mereka juga menyerap tenaga kerja karena rantai nilainya kan panjang. Kalau rantai nilainya panjang, nanti yang di hilirnya ekspor, nah yang hilirnya itu dapat bahan baku dari midstream dapat bahan baku dari hulu. Nah begitu ada rantai nilai yang panjang itu, ada penyerapan tenaga kerja, ada nilai tambah, baru kita dapat juga devisa ekspor selain juga untuk memenuhi pasar dalam negeri. Jadi 3 poin tadi, pasar dalam negeri dapat, devisa ekspor dapat, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dapat. Jadi saya kira para capres ini harus secara tegas gitu ya menjabarkan visinya bagaimana visi ekonomi industri, khususnya industri manufaktur.
Baik, ini menarik Pak Retno dan juga Pak Edi. Ternyata masih banyak harapan begitu ya bagi industri tekstil dan juga industri sawit. Kita harapkan ini dari ketiga pasangan gitu ya, calon dan capres bisa mengangkat lagi untuk membuat industri ini juga semakin ekspansif begitu ya.